Halo semuanya, di sepanjang karir aku tuh pengen banget ngebahas soal Om Ferdy Sambo. Tapi kalau kemarin-kemarin pasti tentunya masih nggak nyaman lah. Pasti kan eh, apa nggak aman. Ya bukan nggak nyaman, gue sih nyaman-nyaman aja. Lebih kepada nggak aman. Kita kan nggak boleh nuduh-nuduh orang di awal-awal kan ya. Jadi mendingan bahas tuh setelah kasusnya tuh selesai gitu, setelah vonis gitu. Makanya setelah vonis kemarin gitu ya, gue penasaran gitu setelah Om Ferdy itu akhirnya sudah divonis mati, kan penasarannya adalah kapan kira-kira Om Ferdy Sambo kalau misalnya benar-benar divonis mati, bukan benar-benar tapi emang udah bener divonis mati, kira-kira kapan dieksekusinya. Gue sih bukan nyumpain Om Ferdy Sambo buru-buru dieksekusi, tapi penasaran aja kira-kira kapan kalau misalnya pun akan dieksekusi gitu ya. Nah, gue mencoba membedah dengan riset yang cukup sederhana, riset yang sangat pendek. Jadi kalau ada salah-salah ya boleh juga direvisi, asal ya jangan dijemput, maksud gue gitu ya. Jadi mari kita mulai. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena itu berharga buat gue untuk video kali ini gitu ya. Let's begin. Enggak, ini bukan case guys, tapi video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, jadi kita semua tahu bahwa Om Ferdy Sambo itu akhirnya divonis mati sama Bapak Hakim yang terhormat karena memang terbukti bersalah. Dan mayoritas orang pasti puas sama vonis ini. Walaupun salah satu hal yang paling bikin penasaran sampai detik ini belum kebuka secara jelas, alias motif sesungguhnya kenapa Om Ferdy ini melakukan aksinya. Walaupun kayaknya motif yang paling sering digaungkan kan adalah adanya pelecehan terhadap istrinya. Lalu si Om Ferdy ini kesel, terus dia bikin rencana eksekusi ke korban. Tapi lagi, ini kan memang belum benar-benar terang. Tapi ya lagi-lagi motif memang bukan tujuan utama dari persidangan. Dan emang fokusnya itu soal apakah aksinya Om Ferdy ini itu terencana atau enggak. Nah, intinya kalau udah kena vonis mati, sebenarnya kapan eksekusinya tuh dijalanin. Lagi-lagi bukan nyumpain biar cepet, tapi pengen tahu doang, kepo kan, kita netizen Indo kan kepo. Nah, setelah doi kena vonis mati, beberapa minggu yang lalu, itu doi itu mengajukan yang namanya banding. Tapi sayangnya memang bandingnya itu ditolak sama majelis hakim banding. Dan Bapak Hakim Singgih Budi Prakoso itu bilang bahwa mereka itu tetap sama vonis matinya, alias menguatkan justru putusan vonis mati tersebut dan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan dalam ketok palu di banding tersebut. Nah, setelah bandingnya ditolak, kira-kira bisa ngapain lagi nih ya Om Sambo buat bisa meringankan hukumannya atau menghindari vonis mati lah setidaknya atau eksekusinya lah. Nah, kalau gue baca di websitenya Mahkamah Agung ya, alias gue kan nggak paham hukum juga, makanya gue baca di sana dan gue dapetin beberapa informasi bahwa sehabis banding Om Sambo ini tuh bisa melakukan yang namanya kasasi, di mana ini tuh proses ketidakpuasan sama keputusan banding sebelumnya. Dan ternyata ini tuh sudah dilakukan sama jaksa penuntut umumnya. Tapi memang belum dikonfirmasi dari pihak Om Sambonya apakah akan kasasi atau tidak gitu ya. Tapi kalau proses ini gagal lagi, Om Sambo itu bisa melakukan yang namanya PK atau peninjauan kembali. Nantinya memang bisa dibilang ini kayak proses mendebatkan lagi keputusan hakim atau mungkin si Om Sambo dan teman-temannya ada bukti-bukti baru yang bisa menguatkan beberapa pernyataan. Kira-kira sih itulah yang gua baca gitu ya. Tapi intinya kalau proses-proses itu gagal juga, Om Sambo ini bisa ngelakuin upaya hukum luar biasa dengan cara grasi, amnesti, atau abolisi yang gue taruh di layar beserta dengan definisinya gitu ya. Yang intinya ini lebih kepada keputusan presiden untuk bisa meringankan bahkan sampai bisa menghapus hukuman dari terdakwa. Jadi suka-suka Pak Presiden aja gitu ya. Lalu kalau semua usahanya gagal, gimana? Dan kapan dong Sambo bakal dieksekusi kalau sampai grasi dan kawan-kawannya pun juga tidak bisa? Nah, yang gue lihat ya di kompas.com, sesuai KUHP nasional yang baru, ketentuan hukuman mati itu diatur pasal 100 ayat 1 aja gitu, gokil. Menyebut kalau terpidana hukuman mati itu menjalani masa percobaan selama 10 tahun. Nah, dalam rentang waktu itu bakal ada 3 hal yang bakal dipertimbangin. Soal apakah Om Sambo itu bakal benar-benar dieksekusi, apakah ada rasa penyesalan, dan apakah ada harapan memperbaiki diri. Jadi ayat 4-nya juga bilang, kalau terpidana mati menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati bisa berubah jadi penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah tentunya presiden mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Walaupun perbuatan terpuji ini perlu didefinisikan ulang, perbuatan terpuji itu kayak gimana, mungkin nyapu lorong penjara gitu,
tralisnya dilapin, ya nggak tahu juga sebenarnya terpuji tuh kayak gimana kan, saya juga nggak tahu ya, jadi bisa dikasih tahu mungkin, tapi ya intinya jangan dijemput. Tapi jadi sesungguhnya ya ini tuh bakal jadi celah untuk Om Sambo sebenarnya untuk bisa terbebas dari vonis, karena ada masa percobaan selama 10 tahun. Walaupun memang pengukuran melakukan tindakan terpujinya gimana, ya lagi-lagi memang seperti yang tadi gue bilang, gue tidak paham gitu ya. Kalau misalnya di sekolah dulu kan tindak terpujinya kan lebih ke rapi berbaris, gosok WC dan lain-lain. Nah ini kalau di LP kan agaknya kurang paham juga ya. Gua matriks perbuatan terpuji itu macam mana, ada KPI-nya atau ada papan tulisnya, nggak tahu juga. Lagi pula kalau misalnya lu yang pada ngarap eksekusinya tuh cepet-cepet, sebenarnya dari dulu tuh emang proses eksekusi mati ini ternyata emang lama banget prosesnya. Terlepas dari masa percobaan selama 10 tahun terlebih dahulu di KUHP yang baru, sebenarnya beberapa studi kasus nunjukin bahwa memang eksekusi mati di Indonesia tuh emang lama, walaupun tanpa adanya masa percobaan selama 10 tahun yang sekarang ada nih di peraturan yang terbaru. Nah, beberapa nama terpidana mati besar itu juga ngalamin hal yang sama atau nunggu yang lumayan lama. Mulai dari Rodrigo Goularte, warga Brasil yang nyelundupin narkoba seberat 6 kg di papan selancar aja itu divonis pada tahun 2005 dan baru dieksekusi 10 tahun kemudian. Lalu nama yang paling besar mungkin adalah Freddy Budiman yang juga gembong narkoba yang ngejalanin bisnisnya di dalam penjara. Itu juga harus nunggu 3 tahun alias vonisnya tuh di tahun 2013 lalu baru dieksekusi di tahun 2016. Yang rumor-rumornya Freddy ini ada hubungannya juga sama kasusnya TM ya, Team Management yang lagi angkat-angkatnya. Terus ada Andrew Chan juga yang adalah orang Australia dan anggota dari kasus Bali 9 untuk urusan pengedaran narkoba yang gede juga. Yang memang akhirnya nunggu hampir 10 tahunan dari vonisnya tahun 2006 baru dieksekusi di tahun 2015. Nah itu kan dari nama-nama besar ya. Nah gimana yang bukan nama-nama besar? Ya ada juga sebenarnya kasus-kasus seperti di mana ada terbinana yang kudu nunggu itu sampai 20 tahun sampai eksekusi. Bahkan ada juga yang bilang sampai 40 tahun nunggu eksekusi, lo bayangin. Belum lagi kualitas penjara kita tuh yang memang rendah banget, akhirnya bikin nunggu waktu eksekusi itu juga makin lebih menyengsarakan daripada dieksekusi buru-buru gitu. Jadi kayak lebih baik cepetan dieksekusi daripada gue nunggu di penjara yang udah sebenarnya tidak layak sama sekali itu gitu. Apalagi kalau nggak ada duit gitu kan ya. Dan di mana memang ICJR alias Institute for Criminal Justice Reform itu memang pernah dapat kesaksian juga bahwa banyak banget napi terpidana mati yang ditempatin di sel bercahaya rendah, waktu minim buat berkegiatan di luar sel, diskriminasi, bullying, kekerasan, overcapacity, makanannya kurang nutrisi, jam besuknya terbatas dan lain-lain. Dan itu berpuluh-puluh tahun tanpa kepastian juga kapan mereka dieksekusi gitu. Yang gampangnya sebenarnya intinya nggak manusiawi lah periode nunggu mereka yang waktunya juga ngegantung tanpa kepastian dengan kondisi yang juga separah itu. Tapi ya tentunya jawaban singkatnya sebenarnya kalau nggak mau sengsara ya sebenarnya kan jangan kriminal dong gitu kan, pasti kan statement kita gitu ya kalau memang tidak mau sengsara. Tapi jawaban lainnya tentunya kalau dia udah kriminal ya setidaknya kita yang normal dan tidak melakukan kriminal ini ya jangan kriminal dan harus tetap manusiawi juga gitu kan. Biar beda sama para kriminal itu gitu kan. Nah, kalau kita udah terlepas dari study case itu, nah sekarang pertanyaannya apa yang membuat lama ini eksekusi terlepas dari KUHP baru yang ngatur soal eksekusi yang memungkinkan buat para terpidana mati ini bisa lepas dari jeratan eksekusinya? Ya, kalau dari yang gue baca dari beberapa media sebenarnya ada beberapa faktor yang bikin lama eksekusi mati. Mulai dari yang namanya anggaran yang gede banget buat satu kali eksekusi yang nanti mungkin gue breakdown, sampai kepada proses inventarisasi soal memilah mana yang kudu dieksekusi duluan karena lagi-lagi keterbatasan anggaran dan sumber dayanya untuk bisa melakukan eksekusi secara efisien dan efektif. Karena ternyata ngelakuin eksekusi itu nggak segampang ini orang lu suruh ambil pistol terus dor-doran kayak di Star Wars. Tapi memang proses itu makan waktu dan uang yang cukup banyak. Apalagi kabarnya satu kali eksekusi itu makan duit sampai 200 juta. Itu untuk satu orang. Dan ini yang bayar itu adalah negara. Dan 200 juta ini terdiri dari rapat koordinasi 3 kali, harganya 3 juta. Jadi satu kali rapat 1 juta. Alias ngobrol-ngobrol lah ya kira-kira mau gimana gitu kan ya. Terus pengamanannya 30 juta untuk 30 petugas keamanan. Terus konsumsinya buat 40 orang untuk 4 hari itu harganya 8 juta. Terus bukan 8 juta pasti tapi 8 juta 640 ribu. Terus biaya transportasi eksekutor itu sebesar 40 juta 360 ribu untuk transportasi 40 orang bolak-balik. Terus biaya sewa mobilnya itu 2 juta buat 2 mobil. Terus biaya penginapan eksekutor itu 60 juta buat 40 orang selama 3 hari. Terus biaya regu tembaknya 10 juta buat 10 orang. Terus biaya penginapan wakil terpidana itu 5 juta buat 5 orang untuk 2 malam nginep. Terus transportasinya wakil terpidananya itu 10 juta untuk 5 orang buat bolak-balik. Terus biaya penerjemah kalau dibutuhin itu sebesar 5 juta.
Terus biaya rohaniawan itu ada 1 juta, petugas kesehatannya 10 juta buat 10 orang, terus biaya pemakamannya 10 juta buat 10 orang petugas yang ngegaliin, dan terakhir ada 5 juta buat ngirimin jenazah. Jadi total-total yang dibutuhin tuh buat eksekusi sekitar 200 juta gitu. Jadi mahal banget, apa itu buat 1 orang doang. Dan gue rasa sih sebenarnya anggarannya memang harusnya bisa mungkin lebih diefisienkan sebenarnya. Mungkin gue sotoy aja, tapi ya lagi-lagi ini gue so tau. Tapi emang cukup ngagetin sebenarnya kalau ternyata buat eksekusi orang itu tuh mahal banget. Khususnya buat kita para orang awam baru tahu gitu eksekusi mati tuh mahal banget ternyata. Padahal di otak gue gambarannya tuh cuman kayak dikasih makanan terakhir doang, terus diikat, terus didoain, terus ya udah ditembak gitu. Tentunya dengan beberapa program-program sebelum itu ya, itu agak sadis tadi yang gue katakan itu ya. Tapi intinya ada beberapa program-program sebelumnya. Dan gue sebenarnya cek juga di Amerika, emang eksekusi mati itu emang mahal banget, khususnya di Amerika. Dari awal kasus sampai eksekusi itu di Amerika tuh ngebutuhin sekitar 1,2 juta US dollar alias hampir 20 miliar rupiah untuk 1 orang. Jadi hitungannya Indonesia aja sebenarnya udah murah kayaknya untuk biaya eksekusi. Maka dari itu sebenarnya vonis mati ini juga akhirnya ditolak juga sama banyak pihak terkait dengan masalah anggaran. Karena emang cukup ngabisin anggaran sebenarnya, jadi kayak buang-buang duit gitu. Tapi lo setuju atau enggak soal vonis mati, ya bolehlah kita diskusi gitu ya. Tapi sebelum gue tutup video, karena emang eksekusi mati nggak pernah juga ditayangin dan nggak mungkin juga dikasih lihat, gue cukup penasaran sebenarnya prosesinya tuh kayak gimana. Nah intinya dari yang gue baca, terpidana biasanya tuh dipakein baju putih sebelum dibawa ke tempat eksekusi. Terus mereka tuh boleh didampingin sama rohaniawan dan boleh menenangkan diri paling lama 3 menit lah sambil didampingi sama rohaniawan tadi. Terus komandan regu itu bakal nutup mata si terpidana dengan kain hitam. Kecuali emang kalau si terpidananya kagak mau, dan tentunya dalam kondisi diikat juga ya. Dan lalu dokter itu bakal ngasih tanda warna hitam yang tepat di posisi jantung. Lalu setelah semuanya siap, komandan pelaksana itu bakal ngasih isyarat ke regu penembak dengan cara menghunus pedang sebagai isyarat buat regu penembak ini mulai membidik titik hitam yang tadi. Dan saat pedangnya dihentak ke bawah, maka regu penembak itu langsung nembak serentak. Dan komandan itu bakal langsung memasukkan kembali pedangnya sebagai tanda selesai. Dan lalu komandan pelaksana itu dan jaksa eksekutor sama dokter itu bakal meriksa terpidana. Dan kalau kata dokter misalnya masih hidup, jaksa itu bakal minta komandan pelaksana buat ngasih finishing blow lah, bisa dibilang alias tembakan pengakhir. Dan untuk regu tembaknya sendiri sebenarnya ada 10-12 orang. Masing-masing tuh bakal dikasih 1 peluru yang 3 diantaranya tuh peluru tajam dan 9 peluru lainnya adalah peluru hampa. Alias peluru yang sebenarnya cuma buat action doang dan gak akan kenapa-napa juga. Dan regunya memang gak tahu juga mana yang tajam mana yang kagak karena bentuknya ceritanya kan mirip-mirip ya buat ngilangin rasa bersalah aja gitu kan. Jadi itu kira-kira gambarannya sang mengerikan dan semerinding apa kalau misalnya lo ada di kondisi seperti itu. Ya mudah-mudahan amit-amit jangan ya. Jadi intinya ya pertanyaannya atau di akhir video ini ya sebenarnya kapan Om Ferdi Sambo ini bakal dieksekusi. Karena KUHP yang baru rasanya mungkin kita baru bisa menyaksikan kelanjutan dari kasus ini di tahun berapa? Berarti kalau 10 tahun dari sekarang berarti 2033 guys. Kita baru mungkin bisa tahu apakah Om Ferdi Sambo ini akan benar-benar dieksekusi atau mungkin diberikan hukuman seumur hidup. Atau mungkin bisa bebas, nggak tahu juga. Yeah. Jadi itulah dia. Kita sih turut bersimpati tentunya ya untuk keluarga korban dan keluarganya Om Ferdi Sambo juga gitu pasti ya. Karena kan itu kan aksi bapaknya jadi anak yang keteteran juga sekarang ya. Ya pokoknya intinya kalau misalkan punya komentar terkait ini, setidaknya ini bisa menjawab pemikiran gue sebagai orang awam yang penasaran juga. Kira-kira eksekusi mati itu sebenarnya butuh berapa duit dan butuh berapa lama waktunya dan kenapa lama gitu ya. Mudah-mudahan ini menjawab. Kalau misalkan punya revisi informasinya silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka silahkan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena masih banyak sebenarnya kasus-kasus yang begini yang bisa kita bahas. So see you on the next case guys. Jangan dijemput ya Pak ya. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.